Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat. Pada malam hari ini yaitu di acara bukber bersama warung foto dan video yang disponsori oleh SOA dan juga Puji Film. Alhamdulillah, semoga ini bisa berjalan dengan lancar ya. Kemudian untuk saudara kita ada yang belum berbuka puasa, untuk menunya mohon bersabar sebentar ya. Pak Haji Ali untuk yang bersabar sebentar. Yang belum dengan itu ya. Kalau masalah jam nanti kita sesuaikan. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih. Ya, untuk supaya selanjutnya bisa dijalankan acara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Pak Andi. Kebetulan Pak Andi sekarang kan menjabat kepala toko Selawi. Silakan Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih kepada semua anggota perkumpulan ya Pak. Perkumpulan warung foto dan video Brothers Dekade Selawi. Semoga selalu kompak, selalu guyup, selalu saling dukung mendukung dan tidak saling sikut menyikut, gitu ya. Sikut, bobot membobot. Jadi sebenarnya pembahasan kalau masalah sikut menyikut ya. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Andi, saya PICB Colang Foto Selawi dan Tegal. Sebagai pesan sponsor, apapun kebutuhan bapak-bapak sekalian, silahkan komunikasikan dengan saya. Kita cari solusi terbaik, menguntungkan Anda, tidak merugikan kami, baik itu kebutuhan fotografi Anda, cetak, semuanya secara kelompok ataupun secara personal. Bisa nanti kontak saya atau beliau. Selain itu, kita juga mengucapkan terima kasih pada Puji Film Papers ya Pak. Puji Film Papers yang sudah support acara ini. Pesan sponsornya adalah selalu cetak di sebuah foto di Colang. Menggunakan paper, pastinya paper bulat yang bapak-bapak semua sudah pahami kualitas dan keunggulannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Ketua Bapak Ketua. Terima kasih Bapak sudah menempatkan Bapak di ujung waktu kami berdua kami sini. Terima kasih banyak. Sekali lagi untuk pesan sponsor, bila ada kebutuhan Anda apapun itu kita bicarakan, kita carikan solusinya. Nomor saya di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah sambutan dari tim Puji Film yang dilakukan oleh Pak Bambang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sedikit cerita Pak, kami itu kemarin di Colang Foto itu di Rabu, terus tiba-tiba dari Pak Cahyo itu Pak
entah untuk sponsor acara ini mudah-mudahan selalu diproduksi film. Tapi kami upayakan ada beberapa ide selama ini kebetulan cukup ya. Jadi misalnya kan kalau ada sisa aja. Jadi kami mewakili Komisi Film Indonesia mengucapkan selamat datang kepada sekalian. Terima kasih atas support acaranya ini dan selamat menikmati acara ini. Terima kasih. Mbak, Mas, kira-kira masih berapa lama lagi untuk penyelenggaraannya? Betul, Pak. Ya, memang menjawab benar. Sekitar 10 menit lagi ya. Kita kenalan dulu sama pembicaranya ya. Pembicaranya mana Om? Jadi kali ini judulnya adalah Wedding Photo Management. Pembicaranya adalah kebetulan Om Nano CPR dan untuk foto sendiri kita udah beberapa kali ya meminta beliau untuk mengisi acara berber. Saya baca biografinya ya, mungkin ada beberapa juga yang udah kenal dengan beliau ya. Sombong ya, sama Nano CPR Kecamatan Purwokerto sebagai profesional fotografer wedding, menjabat koordinator subsektor fotografi, kemudian sebagai komite ekonomi kreatif Kabupaten Banyumas, kemudian ketua Forsipro ya, forum silaturahmi foto video, dan mengisi workshop berbagai acara ya, termasuk pernah beliau mengisi acara di untuk para fotografer daerah di negara Taiwan. Untuk berikutnya kita sambut dulu Om Nano, silakan. Tepuk tangan buat Om Nano. Oke, kalau saya udah bilang dari saya juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kita bulannya ya. Karena dadakan banget saya dikabari itu 1:30 dan saya lagi sesi di studio, baru rampung sesi itu 3:30. Jadi tadinya itu mau mobilan tapi teringat malam minggu pasti macet sampai sini bisa sampai jam 8, akhirnya saya motor aja. Ya, terima kasih matur nuwun teman-teman, matur nuwun buat Coa dan tepuk tangan buat Fuji Film. Teman-teman yang udah tahu kayak Mas yang udah pernah ketemu saya dari beberapa kesempatan itu sudah tahu, dan kalau yang belum tahu saya mengucapkan Purwokerto kegiatannya masih maret dan beberapa masuk karena sekarang persaingan foto luar biasa ya, di Purwokerto nggak ada di Rawi, nggak ada dimanapun, semuanya sama. Jadi di sini banyak yang sepuh-sepuh, senior pasti sudah paham lah ya, sudah paham asam garamnya, sudah paham manis pahitnya ya, sampai sekarang masih bertahan luar biasa. Sekali lagi aplaus buat para senior. Serius, terlepas dari teman-teman yang masih bertahan, di antara teman-teman baru yang pola visinya berbeda, tapi kita mesti belajar dari teman-teman senior. Kenapa? Karena bagaimanapun teman-teman gak ngalami
Oke, terima kasih teman-teman. Kali ini kita bukan workshop, artinya saya nggak akan menggurui teman-teman karena di sini banyak senior. Jadi mari kita sharing karena banyak yang saya tahu tapi teman-teman nggak tahu dan banyak sekali yang teman-teman tahu tapi saya nggak tahu. Jadi nanti kita diskusi aja. Cuma nanti akan saya coba bawakan kerangkanya. Tadi Mbak Ina bilang kita temanya apa? Temanya manajemen dari fotografi. Oh bagus. Saya senang sekali. Kenapa? Karena secara teknis di era digital yang luar biasa, di era alat-alat yang luar biasa, teknik teman-teman, teknik fotografinya itu tidak usah diragukan. Tapi manajemen untuk mengelola vendor teman-teman yang sebenarnya mari kita pelajari bareng. Kenapa? Karena teman-teman itu luar biasa. Fotografer itu serakah. Kenapa serakah? Ya bos ya iya, ya karyawan ya iya, ya, yang ngedit iya, yang foto iya, yang urus keuangan iya, yang nyetak iya, yang pasangin album iya, semuanya iya. Nah, itu serakahnya fotografer itu. Ada kutip ya, serakah ada kutip ya. Termasuk saya juga seperti itu. Jadi, ya. Selama ini kan seperti itu, maka nanti kita akan bahas ada 3 pembahasan yang mungkin mudah-mudahan waktunya cukup karena kalau dibahas semuanya yang namanya oke bentar ya, yang namanya manajemen itu luas banget ya, kalau dibahas itu bisa sampai besok subuh juga belum selesai. Oke. Kita ada 3 yang perlu saya bahas. Yang pertama itu workflow atau alur kerja fotografer. Yang pertama itu kenapa? Karena banyak teman-teman saya banyak dapat curhatan dari kebetulan fotografer senior juga di Purwokerto yang dia sudah berapa puluh tahun jadi fotografer. Dia mewanti-wanti, Mas kalau bisa namanya lagi rame-ramenya foto itu kebablasan. Kebablasannya apa? Ketika teman-teman ramai itu nggak pikir fisik teman-teman. Pagi motret, siang pulang, sore siraman, malam ini, pagi ngedit, berangkat lagi, motret lagi, siang ini dan sebagainya. Nah, itu nggak dirasa sama teman-teman. Nanti endingnya itu biasanya di faktor usia dan kesehatan. Itu yang pertama ya. Nah, nanti kita bahas ke situ, salah satunya workflow ya. Yang kedua kita akan bahas manajemen file. Teman-teman ini yang sangat perlu diperhatikan adalah manajemen file. Nah, manajemen file itu apa? Jadi filing teman-teman mungkin kayak kita backup, kemudian kita taruh di mana, kemudian berapa lama kita simpan, kemudian filenya itu untuk apa? Itu nanti kita bahas. Yang ketiga yang paling penting adalah manajemen keuangan fotografer. Nah, teman-teman yang seru itu sudah paham. Artinya, gimana cara mengatur duit dari hasil potret? Karena selama ini nggak ada batas antara duit pribadi dengan duit vendor. Ya, apalagi paham banget sekarang diserang dengan namanya judi online ya. Kalau yang murid-muridnya serius itu pasti tahu ya. Nah itu lebih pengalaman tadi. Nah nanti teman-teman kita nanti manajemen keuangan nanti akan coba saya diskusikan di sini ya. Oke, lanjut aja yang pertama soal workflow. Saya tanya teman-teman di sini ada nggak yang sudah melakukan namanya bagi tugas yang vendor ya, bagi tugas motret sendiri, ngedit ada, nyetak ada, masanya dulu ada. Nah, ada nggak? Oke, nggak ada ya, belum ada ya. Oke. Nah, ya biasanya itu dilakukan sama vendor fotografi yang dia sudah punya manajemen yang tertata. Manajemen tertata seperti apa? Contoh kalau fotografer itu sudah punya sendiri. Artinya fotografer itu motret. Nanti setelah motret di backup, kemudian ada yang editing. Dari editing kemudian ada yang nyetak dan masangin album. Selama ini itu dilakukan sama satu orang yang namanya fotografer. Ya,
Tapi, ya kan? Nah, ya sama. Saya juga itu sebelum akhirnya nyerah ya. Sebelum akhirnya nyerah seperti itu. Sebelum akhirnya nyerah seperti itu. Tapi hal itu nggak salah ketika memang nggak semua fotografer itu bisa punya yang namanya karyawan atau tim. Kadang kita ya fotografer, pemilik vendor, dia juga freelance, ya nggak? Kita freelance ya, pemilik vendor ya kan? Jadi ada dulu. Oke, yang makan aja ya, makan aja nggak apa-apa. Sambil apa namanya sambil Ya. Oke, sambil aja. Itu kalian kan. Oke, lanjut ya. Jadi masing-masing dari kita itu yang freelance yang vendor. Jadi nggak semua kita punya tim, nggak semua dari kita punya tim yang bisa bagi tugas. Nah, kepaksanya gimana? Kita paksanya adalah teman-teman jangan paksakan memforsir berbagai macam job desk atau tugas itu diambil sendiri dalam waktu yang dikumpulkan dan mengoperasikan secara sendiri tanpa jeda istirahat. Jadi misal teman-teman pagi motret ya, apalagi sekarang ditutup belum balik. Ternyata dasarnya mas, rasanya adalah tidak begitu. Nah, teman-teman tadi model siang ada siang sore ada siraman, malam ini kemudian sore besoknya lagi kalau kosong edit biasanya seperti itu. Tapi teman-teman mulai sekarang saya harap sih ingat dengan ketika misal teman-teman itu lagi banyak job kesehatan itu nggak terasa. Tapi nanti ada 3 orang di Purwokerto yang curhat, bukan cerita bahwasanya dia masa tuanya seperti ini karena dulunya pas rame itu nggak ingat yang namanya waktu. Nah, istirahat itu perlu. Jadi kalau teman-teman misal ya lagi rame-ramenya yang sebulan 200 job atau 100 job ya, amin ya, amin ya. Nah, jadi kalau saya bilang pagi motret, siang siraman oke, kemudian filing dan itu copy file, terus jangan diforsir untuk edit malamnya karena besoknya mungkin ada lagi. Kenapa? Oke lah karena itu dikejar deadline, tapi teman-teman ingat di belakang karena saya banyak sekali hasil seperti itu di belakang itu ya udah mulai terasa ya Pak ya, langsung terasa. Jadi teman-teman sekarang yang masih oke, yang sudah muda dan sebagainya, jangan dibiasakan setelah itu maksimal jam 10 selesai. Artinya nggak edit lagi, nggak bikin lagi, editnya besoknya lagi. Nah istirahat itu penting, kasih waktu tubuh kita buat istirahat. Kenapa? Karena ngedit itu mikir, kemudian di deadline. Kalau malamnya kita nggak istirahat, kasihan. Ya, itu kalau workflow yang enak itu teman-teman harus diperhatikan istirahat. Oke, selanjutnya kalau teman-teman misal lanjut ke filing, di sini ada yang triple backup nggak? Backupnya 3, banyak ya? Oke, banyak ya? 3 backup ya? Sama, saran saya adalah untuk backup file, backup 3 di 3 hardware yang berbeda. Kenapa? Apes itu nggak ada yang tahu. Ketika satu hardware itu teman-teman itu bisa korup dan sebagainya, masih ada 2. Ya. Nah, ketika misalnya nanti udah filenya udah dikasih, boleh dihapus yang satu hardware, tinggal 2 lagi. Jadi sediakan 3 hard disk. Yang satu itu untuk backup all file semuanya, yang satu untuk backup cadangan, yang satu untuk backup file editing yang mau diedit. Ya, jadi ketiga itu harus teman-teman sediain. Oke. Yang sering terjadi biasanya kalau ngopi file
Teman-teman buka atau kopi? Kopi ya. Oke. Ada yang pernah kejadian nggak? Ngopi file foldernya dibikin, tapi belum ke kopi. Cuma dikasih nama aja di situ. Misal wedding 22 Maret. Nah, kita ngopi, tapi belum dipaste ke foldernya. Pernah nggak? Pernah ya? Pernah ya? Itu sering kejadian teman-teman. Ketika ngopi folder, ngopi file, bikin folder udah dinamai, tapi nggak jadi ngopi, nggak jadi paste. Di kopi kemudian nggak dipaste. Pernah ya? Yang pernah ya? Itu sangat fatal. Nanti MMC-nya dipakai lagi di format ulang semua. Ya, kalau Fuji mungkin di format Fuji masih aman, tapi kalau format di barang lain itu nggak aman ya. Nah, antisipasinya gimana kalau teman-teman? Jadi kalau misal sediain MMC pergerakan itu beda. Selama kalau belum yakin itu belum kopi, jangan diformat. Itu sering kejadian, ada beberapa kejadian. Jadi belum kopi, belum dipaste, tapi sudah dibikin folder dengan nama wedding 22 Maret, belum dipaste, MMC-nya di bawah, kemudian diformat di lokasi. Nah, karena pikirannya aku udah bikin folder 22 Maret. Nah, makanya kalau teman-teman kalau misal belum yakin ada file di situ ya diformat. Kalau bisa MMC saja. Ya, itu sering kejadian dengan beberapa kejadian seperti itu. Oke, gitu ya. Lanjut ke yang paling penting sebenarnya, karena tadi Mbak Dina coba banyak dari teman-teman yang sekiranya dapat duit kemudian dibuat nyetak gitu, karena cash flow-nya kurang tertata. Oke, di sini tadinya aku minta whiteboard tapi belum ada whiteboard, nggak apa lah ya. Nanti boleh bisa deh. Nanti ke manajemen keuangan aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh deh. Oke, manajemen keuangan sekarang. Manajemen keuangannya fotografer. Teman-teman kalau fotografer itu bisa dikatakan pengusaha, bisa dikatakan pekerja, bisa dikatakan bosnya, bisa dikatakan kuli. Boleh namanya seperti itu? Boleh ya? Kalau bahasa kerennya kita itu sebenarnya, karena saya juga, kita sebenarnya itu ya bahasa kerennya sebenarnya. Sebenarnya kalau bahasa manajemen itu self employee. Kalau bahasa kerennya self employee. Kita itu mempekerjakan diri kita sendiri. Ya. Nah, karena kita kerja sendiri, kemudian nampani diri sendiri, mengelola sendiri, akhirnya kita jadi nyampur antara duit, ya, antara duit yang fotografer sama duit pribadi. Ya, ngaruhnya di mana? Ngaruhnya di cash flow. Kalau yang selama ini yang rame, kalau udah ada bukuan yang udah membukukan catatan fotografinya di sini ada ya. Catatan job fotografernya ada yang sudah bukuin. Jadi nggak terima kemudian bayar selesai duit dipakai, kemudian ada lagi bayar lagi duit dipakai. Biasanya kayak gitu kan ya. Pokoknya ada job jadi kemudian terima bayaran duit dipakai mau buat apa aja bebas karena itu duit sendiri gitu kan. Pikiran gitu ya. Tapi sebenarnya yang idealnya kalau teman-teman membangun usaha fotografi yang itu terkontrol, salah satunya yang paling penting cash flow-nya sama manajemen keuangannya. Artinya teman-teman harus misahin antara duit produksi, uang produksi, entah itu makeup, entah itu untuk bayar fotografi, freelance, entah itu untuk beli album dan sebagainya, entah itu buat aplikasi, sama keuangan pribadi. Ya, pisahin itu minimal ada catatan di situ. Jadi selama ini nggak ada catatan. Ya, dari duit misal dapat dari Prias, dari makeup, misal berapa juta dipakai, bebas aja nggak ada catatan. Tahu-tahu duit habis. Belum nyetak, bingung lagi, ya kan? Nah, akhirnya utang boleh sama Mbak Dina utangnya. Nah, gitu ya. Kalau cash flow-nya itu
bedakan antara uang pribadi dengan uang vendor atau uang fotografi kalian. Mulai sekarang gitu. Jadi bisa katakan di sini job biasanya berapa? 1,5, 2 juta. 1,5 ya? Enggak, datang 1,5. Misal udah 1,5. Kita buat nyetak sama album 350 misal. Buat film 350, 100, buat transport, buat kopi 900 misal. Sisa 600.000. Nah itu keuntungannya teman-teman 600.000. Nah selama ini kita nggak hitung keuntungannya karena di mindset kita nerimanya 1.500.000 bukan 600.000-nya. Bisa job 1.500 nih, mindset kita kepikir bahwa kita punya pendapatan 1.500.000 bukan pendapatan 600.000. Padahal pendapatannya itu cuma 600.000. Kenapa? Dipotong ongkos produksi, dipotong ongkos film. Nah, kalau nggak ada catatan itu lewat sampai misal nanti tiba waktunya nyetak, duitnya udah habis, bingung lagi. Untungnya bisa utang ya Bina. Utang oh. Berarti bisa utang ya. Gitu. Jadi mulai sekarang teman-teman kalau saya harap sih melakukan pencatatan. Melakukan pencatatan cash flow keuangan. Ketika misalnya dapat job nih, itu dicatat dapatnya berapa, artinya pemasukan, itu pemasukan, tapi bukan pendapatan. Beda. Pemasukan sama pendapatan beda. Kalau pemasukan, semua uang yang masuk ke kita, termasuk misal 1.500.000 tuh, itu pemasukan. Pendapatan kita bukan 1.500.000. Untungnya kita mungkin 600.000 mungkin. Nah itu pendapatan. Jadi mulai sekarang bikin catatan kecil nggak apa-apa. Misal bulan Maret masuk 10 job, pembayaran mungkin ada kalau ada pembayaran, misal ada prias A bayar 1.500, tapi kan ada 500, itu dimasukkan. Kemudian nanti di pengeluaran itu juga ada pengeluaran banyak dan itu dicatat aja semua. Jadi kanan kiri pemasukan, sini kanan pengeluaran. Misal pemasukan 1,5 ada 10, 15 juta. Di sini pengeluaran ada cetak berapa ratus ribu, berapa ratus ribu. Nanti di akhir bulan itu ketahuan sisanya. Nah, ketahuan sisanya itulah pendapatan milik teman-teman. Itu bebas dipakai buat apa aja. Jadi selama belum ada kejelasan pendapatannya berapa, itu jangan dipakai buat macam-macam sebenarnya. Kenapa? Nanti biasanya di belakang bingung, hanya tanggal sulam. Disitulah terjadi kejadian tanggal sulam buat vendornya teman-teman. Oh duit wedding bayaran kemarin belum dipakai. Akhirnya cari uang pakai lagi. Itu yang nantinya tanggal sulam di situ. Tapi ketika teman-teman punya catatan yang bagus, itu teman-teman bisa kontrol pengeluaran, kontrol pemasukan. Nah selama ini yang paling urgent di pembukuan teman-teman, walaupun itu sendiri ataupun dia punya tim, itu seperti itu. Nggak ada catatan keluar masuk kas. Jadi kalau sekarang teman-teman mulai besok melakukan pencatatan, itu di awal bulan akan ketahuan. Dan itu berguna buat teman-teman buat ukur seberapa pendapatan teman-teman. Ya. Jangan ditulis biaya servis kamera dulu, nggak usah. Nah, nggak usah. Karena nantinya servis kamera itu kepikir sendiri. Oh iya ternyata di sini nanti ada kamera rusak ya. Bagian itu sudah di bulan berikutnya misalnya. Itu jadi pengeluaran buat teman-teman. Makanya sampai sekarang, mulai sekarang, kalau tidak ada catatan atau masukan yang pengeluaran, pendapatan teman-teman tidak akan mungkin bisa kontrol. Ya, dan pengeluaran teman-teman tidak akan kontrol akhirnya tambah sulit. Gitu. Kalau dulu yang senior bebasnya Pak ya, wis mungkin dipakai gitu, tapi kan nggak kontrol. Jadi kalau teman-teman sekarang yang jujurnya lebih banyak, bikin yang namanya controlling keuangan. Mulai sekarang. Jadi bikin 2 sheet, 2 kolom. Simpel aja, kalau saya yang beriman pengeluaran sama pemasukan itu aja.
tiap hari kalau misal ada duit masuk dari fotografi, misal dari perhiasan 1 juta ditulis masukkan 1 juta, kemudian pengeluaran ada apa nih, nyetak 200.000, album 150.000, satu aja itu bisa direkap selama sebulan atau mau setengah bulan. Oke, gitu ya. Jadi kalau misal ini sebenarnya bukan buat apa, tapi buat controlling teman-teman aja. Monggo kalau mau dilakukan itu, ya coba kontrol pendapatannya bisa terkontrol. Oke. Lanjut. Terus biaya apa aja yang perlu dicatat selain nyetak, selain album, selain freelance? Ada yang tahu nggak? Pengeluaran apa yang mesti dimasukkan selain nyetak, album, bayar freelance, cover? Oke, masuk penyusunan. Ada lagi? Ada lagi ya? Penyusunan keren banget. Ada lagi? Wah, itu entertainment. Boleh tuh, dia sakit. Ada lagi penyusunan? Oke, kita bahas penyusunan dulu. Thank you Mas, bagus banget. Yang nggak kepikir sama kita ketika melakukan pencatatan adalah penyusutan alat. Nggak pernah terpikir bahkan. Oke, alat satu tempur USB sampai bobrok yang nggak tahu. Padahal yang namanya alat itu ada masanya, ada daya tahannya sendiri. Contoh kalau dulu enak, ada biaya namanya kalau dulu zamannya film dia itu enak karena satu kan berapa itu masuk di daya alat juga. Tapi kalau sekarang yang namanya digital, begitu nggak ada yang itu. Padahal yang namanya sensor suatu waktu, yang namanya shooter suatu waktu bisa clock, bisa clock, dan power suatu waktu bisa mati. Nah itu yang nggak kepikir sama kita. Yang pada akhirnya ketika kamera kita rusak, ketika kita butuh bersih lensa, ketika kita butuh bersih kamera, kita butuh ganti sensor, itu kita bingung. Kenapa? Kita nggak punya saving untuk namanya bayar biaya penyusutan. Tapi kalau misal penyusutan itu dicatat di pengeluaran, misal penyusutan kamera, cara itunya gimana? Gak usah banyak-banyak. Katakanlah kalau kamera harganya 10 juta, ya, kamera harganya 10 juta, kita hitung per job 2% atau 5% kan gitu, dari 10 juta. Ya katakanlah misal disisihkan ada biaya penyusutan 100.000 aja, dicatat penyusutan alat 100.000. Nah itu nanti misal ketika teman-teman punya cash flow seperti itu, nah duitnya 100.000 itu bisa ditabung ketika sewaktu-waktu kameranya rusak, untuk bersih lensa, kemudian shooternya clock dan sebagainya, itu bisa buat biaya itu. Selama ini gua ada duit dipakai dan sebagainya, nanti kamera rusak dicari lagi. Nah kebanyakan dia kalau lagi ramai, kalau lagi nggak ramai kita bingung lagi. Nah itu yang kita kelewat, namanya penyusutan. Ada cara yang lebih enak ketika kita nggak merusak itu biaya penyusutan, tapi anggaplah kamera kita adalah nyewa. Kalau misal semuanya kan kamera milik pribadi ya, nah tapi anggap kamera kita adalah nyewa. Contoh kita punya lensa fix 50 sama bodinya gitu ya. Nyewanya berapa? Katakanlah kamera sama lensa 250 misal, 300 ya, 500 lah, katakan 500. Nah, hargailah alat yang kita punya. Paling gampang adalah nominalkan ketika kita sewa. Misal, katakanlah 300 bulan. Jadi sekali berangkat kita punya pengeluaran 300.000 untuk nyewa alat. Itu alat sendiri, tapi kita hargai 300.000. Jangan sampai sebagai pengeluaran. Nah, dengan seperti itu teman-teman itu punya saving lebih ketika sewaktu-waktu ada apa-apa. Selama ini kan kalau mau ganti kamera aja puyeng. Kalau misalnya lagi ramai nggak ada teman-teman, kalau mau
lagi rame, oke lah ganti apa kalau enggak kita mau ganti mau upgrade bingung. Tapi itu bisa dipakai ketika kita mau upgrade. Misal ya 200.000 lah katakanlah, itu bisa di-upgrade. Kita tahun depan bisa upgrade kamera dan sebagainya bisa. Salah satunya paling gampang menghitung penyusutan bukan sebenarnya itu bukan penghitungan penyusutan ya, tapi kita bisa di switch atau diganti dengan menghargai kamera kita dengan harga sewa di penyewaan. Itu yang paling mudah. Oke. Selanjutnya ada lagi nggak yang nggak kehitung ketika untuk biaya foto? Nah, nggak kehitung ya. Yang paling lewat biasanya adalah entertain diri sendiri. Nah, salah satunya wudhu. Nah, kenapa ngecek kalau nggak wudhu nggak jalan kan? Nah itu bisa dimasukkan teman-teman. Nah kopi, wudhu, karaoke, ya. Nah seperti pokoknya entertain di sini itu boleh lah. Anggaplah kita tapi jangan banyak-banyak. Nah, kenapa? Karena kita butuh hiburan. Itu yang sering kalau yang teman-teman yang muda-muda biasanya ngedit di kafe gitu kan. Sekarang jadi tren ya. Itu nggak masuk ke biaya pengeluaran. Kalau ngedit di kafe udah kopinya berapa ratus ribu, itu nggak masuk biaya pengeluaran. Biasanya catat aja. Karena nanti ketahuan untungnya teman-teman itu makin kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Ketika teman-teman tahu pemasukan dan pengeluaran, ketika aware itu ada, semua teman-teman di sini pasti akan aware menghargai jasa fotografinya sendiri. Kenapa? Karena paham gimana pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untungnya berapa. Kebanyakan orang jadi menghargai jasa fotografinya kita ya wis. Itu salah satunya itu teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Boleh monggo. Kalau pertanyaan boleh monggo. Iya maju. Sebelum nanti lanjut ke marketing, mari relaksasi. Juno. Mas Kondo pertanyaan monggo. Masalah manuk kali. Sama manuk. Iya. Apa pertanyaannya seputar vendor aja nggak masalah. Nah, belum ya. Kita lanjut aja dulu ya. Lanjut. Oke. Lanjut ke marketing atau pemasarannya teman-teman. Kebanyakan dari kita biasanya gantungnya ke perias ya. Diakui atau enggak, kita kebanyakan bergantung dengan perias atau WO atau vendor WO atau vendor perias. Di tempat saya sekarang ada benar. Adanya MUA. Dulu ada dukun bayi aku. Dukun makin ada ya. Sekarang ada dukun bayi. Banyak bapak saya. Iya. Perias jadi dukun bayi. Oh iya. Jadi dukun minuman anu lah, damoni, damari. Berarti prospek ya. Berarti ada prospek ya. Asal jangan fotografer jadi dukun bayi ya. Oke. Jadi mau yang namanya pengeluaran, ibarat pengeluaran. Adanya? Pemasukan nggak ada. Berarti bulannya sukses ya. Orang baru yang mungkin banyak pengeluaran. Nah, oke ya. Kalau usah kayak nanti fotografer jadi dukun bayi. Oke. Jadi lanjut. Di sini ada nggak yang job direct job langsung kali itu lebih banyak daripada direct dari PDF? Banyak.
Kalau ada tren dan itu perlu di-sharing ke teman-teman gimana caranya. Karena kebanyakan dari kita biasanya itu ketergantungan dengan vendor atau perias atau MUA itu gede. Mau langsung atau nggak langsung seperti itu. Pasarnya sistemnya memang seperti itu.